Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Mengulas ini ya, mengulas model-model kambing yang ada di peternak dan lihat keadaannya. Yang pertama ini kalau di kambing kita, ini di kampung, ini namanya rambonan ya. Sebenarnya rambonan itu kita ngomong Jawa Randu sebenarnya ya. Nih rambonan, cuman rambon itu cenderung kambing yang kecil itu disebut rambon, tapi yang besar itu disebut Jawa Randu. Secara ukuran ya, size ya, ukuran kambing kalau dia besar itu Jawa Randu. Kalau yang standaran rambon kalau orang di kampung ngomong. Sebenarnya ini ya Jawa Randu. Jawa Randu. Beda dengan beligon ya. Kalau beligon itu ukuran di sini nggak mengenal nama beligon, mengenalnya ya rambonan dengan Jawa Randu kalau di Lampung. Mungkin beligon itu nama di Jawa lah ya, kambing-kambing beligon apa-apa itu nama aja nama. Kalau bentuknya sih kurang lebihnya sama gitu. Nah kalau ini termasuk pun anak beranak sekali ini. Umumnya cenderung anak sekali itu anaknya satu ya kan. Babon kalau baru beranak sekali ini belum bedah badannya, tapi kalau sudah bedah dia jauh lebih besar anaknya babonnya. Kalau masih dere dia kecil. Nah idealnya dere kalau untuk dikawinkan itu di atas usia 1 tahun umumnya kalau secara teori. Tapi kalau di praktek di lapangan, karena peternak ya, peternak sekali lagi yang 7 bulan, 8 bulan minta kawin ya dikawinkan kalau di sini. Menurut peternak sudah cukup umur, kambingnya minta kawin ya dikawinkan. Nah, pejantan kalau dihitung-hitung layak sudah usia 1 tahun dia sudah mulai untuk belajar ngawinin ya kan. Nih, kalau model perawatan di kampung itu pada umumnya sama, nggak ada beda. Perawatan itu ya rumput, silase daun singkong, ini pasti ya rumput dan silase daun singkong umumnya di Lampung. Kenapa pakai daun singkong? Karena di sini melimpah daun singkong. Kalau di daerah Anda itu nggak ada daun singkong, ya gunakan yang pakan-pakan yang ada. Rumput melimpah di sana ya pakai rumput melimpah. Kalau di daerah Anda jangan dipaksakan menggunakan silase daun singkong. Kalau dipaksakan silase daun singkong meniru di Lampung itu nggak mungkin sama gitu, nggak mungkin sama dan nggak mungkin tercapai. Karena di Lampung melimpahnya daun singkong ya digunakannya daun singkong. Nah ini. Nah kalau di kampung itu sederhananya ternak kambing itu sebagai tabungan, tetapi juga sebagai prioritas utama pokok, walaupun belum menjadi penghasilan utama ya, tapi ternaknya itu ternak pokok, ternak utama yang difokuskannya itu ya kambing, ternak kambing. Jadi bukan hanya tabungan, tapi dalam jangka panjang itu bisa disesuaikan dengan target minimalnya. Contoh ya, ini kandang totalnya ada 20 ekor dan awalnya terisi cuma 5 indukan. Lama kelamaan indukannya beranak ya kan, anaknya itu kemudian dipisah-pisah, akhirnya kandangnya penuh ya kan. Butuh waktu dan proses ya kan. Ternak itu butuh waktu dan proses, tidak serta-merta dengan teori itu sama. Sebenarnya teori itu hanya sebatas panduan. Hasilnya itu lebih jauh berbeda dengan praktek langsung. Kalau teori itu kebenarannya bisa jadi di bawah 50%. Sisanya adalah praktek. Jadi ilmu dan pengalaman itu didapat langsung dari praktek, karena pola perawatan ya, cara perawatan kambing, cara memberi pakan kambing itu pasti setiap peternak punya perbedaan masing-masing. Maka
praktek itu jauh lebih penting. Bagaimana kambing itu bagus, bagaimana kambing itu kurang makan. Nah ini peternak masing-masing bisa mempelajarinya secara natural, secara alami, dia bisa memahami peliharaannya. Nah terus kemudian kenapa peternak di desa, kampung umumnya breeding, tidak penggemukan. Kalau penggemukan atau pembesaran itu jauh membutuhkan modal besar. Yang modal pertama itu ya jelas bibitan. Bibitan harga 1.700.000 ya kan. 1.700.000 nanti dipelihara sampai 5, 7, 10 bulan itu diharapkan bisa tembus sampai 2,5 juta. Ya kan, 2,5 juta. Andai kan kok dipeliharanya pengen mempercepat waktunya, umpamanya tidak perlu 10 bulan untuk menutupi target 2,5 juta, itu ada di Lampung. Caranya apa? Memberi pakan nutrisi super tinggi. Kalau pakan-pakan standar seperti daun singkong, rumput, itu memang cenderung lambat ya. Cenderung lambat dalam proses pertumbuhan dan pembesaran. Nah, kalau yang diperlambat itu nanti kalau umpamanya di setting 10 bulan harga 1.700.000 itu kurang dari 1,5 bulan baru digenjot pakan yang bernutrisi tinggi biar bobotnya sesuai gitu kan, selain tinggi juga bobot itu gemuk gitu kan. Itu biasanya kalau peternak penggemukan skala panjang dengan target-target besar itu berarti model pakannya kurang 2 bulan atau 1,5 bulan baru dikasih pakan nutrisi tinggi. Tapi kalau yang targetnya 4 bulan, 3 bulan itu modal 1 juta yang diambil bukan 1.300.000, yang diambil bukan modal 1.700.000 bibitan. Yang target 3 bulan, 4 bulan jual itu beli pejantan yang kecil-kecil. Contoh ukuran-ukuran harga-harga 1 juta, 1.100.000 itu rata-rata di Lampung itu yang pengen dibesarkan dengan waktu singkat itu rata-rata di harga 1 juta, netnya harga 1 juta. Nah 1 juta itu kan modelnya cuman pembesaran bukan penggemukan. Nah nanti 3 bulan dia dibongkar dipindah ke peternak pembesaran, bukan peternak kalau sudah besar kan gitu, penggemukan, peternak penggemukan bukan pembesaran lagi. Kalau sudah modal 1 juta nanti dijualnya 1.500.000, 1.300.000, 1.400.000. Lihat perkembangan kambingnya ya. Harganya itu tergantung perkembangan juga itu kan. Ada yang kambing perkembangan besarnya terhambat, ada yang cepat, itu tergantung bibit juga, bibit indukan awalnya, karena kita beli itu tidak bisa milih semuanya. Untuk urut-urutan harga 1 juta itu yang penting asal kan gitu, asal yang penting harga 1 juta itu dibeli. Nah nanti yang perkembangannya cepat harganya juga lebih baik, perkembangannya lambat juga harganya ya tidak sebegitu besar kan gitu. Nah ini perbedaan pembesaran di usia mulai. Kalau yang harga 1 jutaan itu rata-rata usia 3 bulanan kayaknya loh, 3 bulanan gitu kan. Tapi kalau 3 bulan 4 bulan lah tergantung besarnya kan gitu. Tapi rata-rata yang diambil 1 juta. Nah yang 1 juta dijual 1.500.000, 1.400.000 itu berarti ya nanti kalau ditambah 4 bulan berarti usia 7 bulan lah. Usia 7 bulan harganya 1,5 juta, 1.400.000 tergantung kambingnya kan gitu. Kalau yang harga 1.700.000, 1.500.000 ke atas itu memang targetnya itu sampai bulan haji gitu, sampai bulan haji 10 bulanan sampai 11 bulan baru dijual gitu. Karena apa? Untuk kambing yang usia dibeli harga 1,5 juta sampai 1.700.000 sampai 1.800.000 itu kan mulai mengalami perlambatan pembesaran toh, ya kan? Atau masih cepat lah, tapi
dia masih membentuk kalsium, tulang-tulang, dagingnya itu. Nah, kalau sudah 10 bulan positif lah. Artinya perbedaan antara 3 bulan dan 10 bulan untuk pembesaran atau penggemukan itu beda. Kalau yang 3 bulanan, 4 bulanan itu berarti modal 1 juta. Kalau yang 10 bulanan modal 1.700.000 sampai segitunya lah di kisaran itu. Untuk pola pakan nutrisi tinggi itu ya ada konsentrat, ampas tahu, ya kan? Ada suntik vitamin secara berkala, terus menerus, ya kan? 1 bulan sekali, terus perawatan, penyemprotan kandang. Ya, kandang itu disemprot dengan pastak umumnya di sini. Kalau nutrisi tinggi itu ada konsentrat. Konsentrat itu harganya sudah berapa per kilo kan? Sekitar 2.000 sampai 3.000-an. Nah, belum lagi SPM, DDGS. Nah, kalau breeding dikasih pakan bernutrisi tinggi percuma. Menurut saya percuma. Karena apa? Ya, dia enggak breeding itu enggak mikir gemuk, enggak mikir macam-macam. Dia itu ya kalau breeding itu fokusnya makan memang. Kalau indukan fokusnya makan, bukan fokus gemuk. Kalau semakin gemuk malah semakin nanti majir kan gitu. Yang penting sehat, bagus, enggak kurus, cukup. Kambing yang sehat, enggak kurus, tapi terawat itu ya makannya rumput, hijauan, ya kan? Karena breeding itu mengandalkan hasil anak itu. Hasil anak itu belum tentu kita beli babonan hari ini, terus langsung dihitung bunting, kan enggak, belum tentu. Kita beli hari ini babonan, mungkin bisa ada yang 1 bulan kemudian baru minta kawin, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan baru minta kawin. Nah, semasa 4 bulan ditambah nanti mulai bunting sampai lahir itu kan 5 bulan. Bayangkan kalau masa kosongnya 4 bulan, buntingnya 5 bulan, berarti 9 bulan. 9 bulan itu kalau kita beli babonan 2 juta, dijual lagi. Hanya beli babonan awal 2 juta, dijual 9 bulan kemudian itu belum tentu harganya 2 juta juga. Bisa jadi ya cuman balik modal, bisa jadi hanya untung 100, bisa jadi juga kurang dari 2 juta. Nah, harapannya cuma di anak. Kalau dia cepat bunting, cepat kawin, ya kan, sudah punya anak, baru ada kesempatan untuk menghasilkan. Nah, anak itu mulai dari lahir buntingnya 5 bulan, nanti besarnya juga butuh waktu proses, ya kan. Sampai 4 bulan baru, belum tentu dijual langsung oleh kita, pasti ya rata-rata 7 bulan minimal kan. 7 bulan berarti 5 sampai 7 tambah itu udah 12 bulan. Belum masa kosongnya dihitung, dibagi makan per harinya. Ini harus teman-teman cermat. Kalau dipakai indukan breeding itu kok dipakai pakan nutrisi tinggi, rugi secara kalkulasi, secara hitung-hitungan rugi. Karena apa? Waktunya lama, ya kan, hasilnya lama. Maka penting bagi peternak pemula itu yang difokuskannya adalah pakan. Bagaimana manajemen pakan, merumuskan pakan yang murah, yang ekonomis, yang gratis, ya kan. Paling-paling kita hanya setiap hari mengeluarkan bensin untuk pergi ngarit kan gitu. Tapi kan untuk makan, untuk cari rumputnya gratis, rumput-rumput liar. Kalau kita tidak punya lahan yang cukup, ya kan. Kalau punya lahan yang cukup 1 hektar, 2 hektar, itu bisa ditanami pakan-pakanan untuk kambing gitu. Tapi kalau yang terbatas ya harus mengandalkan rumput liar. Kuncinya breeding itu harus ada hijauan full, 70% hijauan, 30% silase. Kalau penggemukan terbalik, ya kan. Penggemukan itu 99% itu pakan nutrisi tinggi. Nah, ini ya sebagai informasi buat teman-teman semuanya. Kalau mau memulai ternak itu, pertama siapkan dulu modal, kedua kandang, yang ketiga pakan,
yang keempat baru kambing, ya kan. Termasuk kita juga harus siap mental, ya kan, siap mental, waktu, jangan terlalu ambisi, karena ambisi itu berdasarkan teori dan praktek di lapangan. Orang yang ambisi cenderung banyak yang gagal karena tidak sabar menunggu waktu, ternyata breeding lama, yang diteorikan pengennya cepat, akhirnya di luar ekspektasi, melemah niatnya atau melempem. Begitu ya, terima kasih. Salam arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.